Saya kira merupakan roh penting daripada dalam apply Pancasila. Ya, dimulai dari pemimpinnya, Iya, kan begitu. iya, pemimpin bagian pusat, pemimpin daerah, Kemudian ya, ke daerah. sampai kepala desa. Ya, Harus dicontoh pada warganya. ya, Ya, ya. Nah, masih kaitan dengan itu, Pak. ya, Pak Jokowi kan sudah mendirikan BPIP. ya betul. Ya. Saya kira perjalanan cukup panjang. Ini mungkin sudah masuk 4 tahun ya, 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 BPIP. Yang dulunya masih unit ya, awalnya. ya. Sekarang sudah badan ya. Sudah badan. Ya. Malah ketuanya pengarah kan Ibu Megawati, Betul. Pak Trisno ada gitu ya. Ya, ya. Nah, masyarakat ini tentunya banyak bertanya Pak belakangan. Ya. Walaupun belakangan sudah mungkin ada yang membaca juga, sudah menghasilkan sekian banyak buku yang kemudian akan diterapkan. Nanti toh itu kan badan yang memang diwajibkan untuk consolidated ya. Betul. Koordinasi itu nanti akan pelaksananya akan nationwide itu. Ya, tapi bagaimana dengan ini Pak, masyarakat luas ya, yang tetap ini edukasi ini kan perlu terus dibangun Pak. Ya itu butuh waktu Pak ya, karena memang ya semua itu apa itu ya kita lihat daya tolak masih ada dari survei tadi ya. Jadi memang ini butuh satu kerja keras daripada not only BPIP tapi dari kita semua. Baik. Ya, harus kita dukung ya. Kita semua ya. Baik Pemda, baik pusat Pemda sampai ke kepala desa, ini satu. Ini kita Pancasila ini merupakan milik bangsa yang betul-betul kita diakui dunia. Ya. Diakui dunia dan selama 70 tahun ini merupakan satu tonggak sejarah. Indonesia ini survive karena diikat oleh satu Pancasila. Ya. Bukan ikatan lain. Ya. Kita menghormati semua agama. Kita menghormati semua suku, semua budaya, semua bahasa kita hormati. Punya tempat dalam wadah NKRI. Ini harus kita jaga. Baik. Tadi yang Bapak ketahui, apakah BPIP memang sudah ada rencana atau sudah program? Ya, mereka punya rencana jangka pendek, jangka panjang itu mereka sudah punya. Ya. Baik. Ya. Nah, ini perlu ada dukungan dari Pemda-Pemda ya. Betul. Untuk ya. Jadi terus terang saya melihat bahwa otonomi itu sekarang agak kebablasan. Ya. Saya melihat pandangan saya pribadi ya. Ya. Saya mengharapkan ke depan ada satu wibawa vertikal. Karena kita negara kesatuan Indonesia, saya harapkan ada satu wibawa vertikal dari presiden, gubernur, sampai bupati, sampai ke bawah ya. Itu ada wibawa vertikal ya. Jangan sampai kalau presiden ngomong begini, gubernurnya lain lagi, bupatinya lain lagi, jangan sampai begitu. Ya. Saya berpikir gampangannya gini Pak. Kepala daerah, menteri-menteri, itu kan semua anak buahnya presiden. Nah, harus satu bahasa. Kan kenapa dipilih rakyat sehingga jadi seperti raja-raja kecil, ya kan? Kan mestinya presiden. Ini pikiran saya. Ya. Ini pikiran saya. Ya. Supaya ada wibawa vertikal, ya lah. Dengan income per capita kita yang $4.000 per tahun, ya, dan dik rata-rata masih ada sesuatu. Terus terang, ya ini pikiran saya ya, kita belum sepenuhnya siap melakukan ala demokrasi barat itu kita belum siap. Ya. Dalam Pancasila kan juga ada musyawarah mufakat, sila keempat ya. Sila keempat. Tapi sorry Pak, Apa? Tadi ini saya tertarik ini kalimat Bapak ini. Pancasila itu memilih kata kerakyatan, Pak. Ini yang maksud saya itu. Nah, ya. Itu dia, Pak. Supaya ini betul-betul diangkat sebagai panduan kita ya. Jangan akunya kepala daerah itu yang menonjol, lalu kerakyatannya yang menonjol ya. Jadi saya terus terang pemilihan pilkada, gubernur, bupati yang jor-joran pakai uang ya, itu saya prihatin. Akibatnya yang ditangkap waktu itu KPK banyak sekali kan.
Karena modal waktu jadi bupati, jadi wali kota itu besar sekali. Ya. Betul kan? Betul. Dan modal tuh saya pernah ada di partai ya. Ya. Saya tanya untuk gubernur itu berapa, sampai ratusan M. Ya. Kalau bupati sampai puluhan M. Ya. Itu tidak lepas daripada dukungan buir-buir di daerah itu. Nanti kalau jadi dia harus bayar kan. Ini yang membuat masalah. Ya. Ya. Lalu jadi target KPK, ya. OTT banyak sekali kan. Ya. Kalau di jumlah bupati sakit banget ya. Nah, kita ini kan disebutnya kedaulatan rakyat. Ya. Kemudian kalau kita baca betul sila keempat itu, kan Musyawarah. perwakilan, Pak. Ya. Untuk bisa membangun musyawarah mufakat Ya. di dalam perwakilan. Ya. Nah, sedangkan yang terjadi sekarang, inilah yang pilihan langsung. Ya, ini yang saya harapkan. Itu nanti kalau ini yang saya ya, pikiran saya ya, ini boleh diperdebatkan ya. Tapi kita siap. Tapi sorry Pak, jangan berdebat Pak. Pancasila itu kan nggak mengajarkan berdebat ya, ajaran musyawarah mufakat. Ya itulah ya. Iya. Tapi kan juga silakan berbeda. Tapi ini my opinion ya, my opinion. Karena saya kebetulan prasedia Ajudan Bung Karno, sampai sekarang saya masih di sebagai pejabat pemerintah ya, saya membaca itu bahwa kita siap dengan demokrasi barat itu kalau tokoh itu sudah mampu dibiayai publik. Obama yang double minority, kulitnya hitam, kakeknya Islam, dipilih jadi presiden Amerika 2 periode karena dibiayai publik. Di sini tokoh jadi itu karena membiayai publik. Apakah itu bupati, gubernur, itu terpilih karena membiayai publik, bukan dibiayai publik. Betul nggak? Betul. Nah, tapi oke Pak. Sekarang kalau kita lihat, rakyat memilih wakil-wakilnya. Ya. Semua apakah ada di DPR, kemudian berkumpul di MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Dulu kita memberlakukan bahwa MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kalau saya lihat kan lembaga tertinggi negara itu cocok dengan konsepnya sila keempat kita, Pak. Bagaimana? Ini panjang kalau ini bisa panjang saya ya. Saya sendiri pernah jadi ketua MPR ya. Jadi memang dulu demikian, sekarang sudah tidak lagi. Ini diskusinya panjang ya, tapi ya kalau saya cerita gini bisa panjang ini. Oke Pak. Tapi saya mengenai soalan dulu ya, pilkada dulu ya. Baik. Karena ini hal yang saya rasakan ya. Saya ini dalam pikiran saya, supaya dari wibawa vertikal dari presiden, gubernur, saya bupati, ya, untuk menjadi gubernur itu cukup 3 partai pemenang mencalonkan 3 nama di daerah itu. Nanti presiden yang menunjuk ini gubernur yang saya 3 nama itu dari partai-partai pemenang di daerah itu. Nanti presiden yang menunjuk gubernurnya. Ini gubernur. Supaya wibawa vertikal itu mengalir ke bawah. Betul. Ya, karena presiden ini kan Pilpres kan langsung ini. Ya. Tapi pilkada sementara jangan langsung dulu. Bupati juga begitu. 3 nama partai pemenang daerah, gubernur yang menunjuk. Jadi lalu wibawa antar presiden, gubernur dan bupati itu mengalir ke bawah. Ya. Jangan sampai masing-masing punya selera dewi-dewi. Iya. Jadi lalu kalau ini terjadi, presiden datang ke situ juga gubernur ada dalam bahasa yang sama. Gubernur ngomong begini, bupatinya juga begitu, karena punya wibawa ke bawah. Dulu yang ikut ngangkat saya, walaupun dia partai pemenang, tapi 3 nama saya ikut angkat salah satu. Ini yang aliran wibawa ini yang sekarang belum terbangun. Betul. Toh semuanya kan ada masanya, Pak. Nah, sekarang sudah diatur masanya. Maksimal 2 kali pemilihan. Kan? Apa yang dikhawatirkan? Ya, kan? Ya. Nah, sekarang
ininya yang sederhana aja deh Pak, bahwa pimpinan atau pemimpin itu betul-betul seperti Bapak katakan tadi harus memiliki wibawa. Ya. Ya. Artinya apa? Kalau pemimpin katakan A, harus dikerjakan betul-betul. Gampangannya Pak, kita starter mobil. Apakah kemudian bannya itu nggak suka dia jalan sendiri ke sana? Harus Setirnya satu, berputar sendiri harus kan nggak integrated mungkin kan? begitu. Iya, Integrated kan? betul. Kan? Kalau mobil sudah Pak, sereng ya lah, Iya. itu mesin, roda sama semuanya itu bergerak bersama-sama. Bukan digereng, rodanya belum mau jalan, ya kan repot ini. Betul, Pak. Jadi kalau presiden sudah Pak gereng perintah itu, gubernur, bupati, semua dalam satu rapat barisan. Iya. Harusnya begitu. Pabrik, Pak. Ya. Sekali perintah sudah. Semua jalan semua mesinnya. Jalan. Semua jalan mesinnya. Inilah Indonesia yang kita impikan begini. Masa kita merencanakan untuk bikin ban mobil, terus yang keluar roti, ya nggak mungkin, Pak. Ini Indonesia kita impikan yang begitu. Ya. Karena apa? Dalam satu masyarakat yang pendidikannya masih rata-rata SMP, lalu itu memang kita belum siap membangun satu tokoh yang di publik belum. Tokoh di sini tahu sendiri kan? Ya. Semua bagaimana jadi bupati, ongkosnya mahal, jadi anggota DPR juga mahal. Ya. DPR pun saya usulkan kembali tertutup lagi. Kalau terbuka itu jor-joran, bersaing, internal maupun eksternal. Saya alami 3 periode itu, yang 2 periode tertutup itu saya nomor 1 terpilih. Nomor 3 itu kita bersaing internal dan eksternal, bersaing duit. Iya. Ada serangan fajar, serangan malam, aduh, serangan macam-macam. Duit tok. Aduh, itu tidak baik lah. Itu pendidikan yang tidak baik lah. Itu demokrasi yang tidak baik lah. Betul. Ini menarik Pak sebetulnya. Ya. Pertanyaan saya tadi yang ke arah MPR sebetulnya ini diskusi panjang sebetulnya. Ya. Saya berharap ada waktu lain nih Pak. Silakan, tapi kita. Ini kalau saya bicara gini panjang lagi. Dan ini Pak, ke depan gitu ya. Karena saya ya kecil-kecilan kepingin ikut andil. Ya. Setelah saya menyadari dan saya juga merenungkan Pancasila ini selama 11 tahun sejak 2007 sampai 2018, dan saya juga sudah menulis buku walaupun jadi kan buktinya ya. Bagaimana pemerintah berontak akhirnya dikalahkan ya toh. Darul Islam dikalahkan, yang mau mendirikan negara Islam, betul enggak? Lalu ya pokoknya gerakan-gerakan separatis kan begitu banyak kan. Tapi akhirnya semua kan bisa kita Pancasila bisa kita langgengkan ya. Bahwa dengan dasar Pancasila ini, negara ini 76 tahun survive. Betul. Karena Pancasila. Karena kita mengakui keberagaman, itu sunatullah yang harus kita rawat bersama-sama. Tidak bisa kita harus bilang, saya paling benar. Tidak boleh. Kita harus menghormati agama lain, bahasa lain, adat istiadat lain. Kita harus hormati semua. Ya. Kita wadai dalam negara Pancasila ini. Wah, luar biasa Pak. Waduh, ini saya senang sekali nih. Satu hal lagi Pak. Ini kembali ke karena Bapak dari eranya Bung Karno. Mungkin Bapak menyimpan pesan-pesan khusus barangkali dari Bung Karno terkait dengan Pancasila ini. Ada hal yang lain yang penting untuk bangsa ini Pak. Nah, waktu ada di buku saya, waktu dalam tahanan tuh beliau menulis untuk saudara-saudara. Jiwa, ide, ideologi semangat saya tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67. Itu dalam tahanan dia begitu. Jiwa, ide, ideologi semangat saya tidak bunuh. Itu apa? Pancasila dan Trisakti. Itu betul-betul seperti karena saya yang menemani beliau untuk saudara, tapi maksudnya adalah untuk bangsa itu. Bangsaku, jiwa, ide, semangat saya tidak bisa dibunuh. Pancasila dan Trisakti.
berdaulat di bidang ekonomi, budaya, dan bebas aktif. Ya, nah, Betul, betul. Wah, sakti. luar biasa. Jadi rasanya nggak salah. Saya dapat kesempatan kita berbincang dengan tokoh besar ini begitu ya. Benar, saya ini dulu orang kecil yang tidak pernah punya uang. Tidak pernah besar. Ya. Kan jarang Pak yang masih eksis Iya, sampai hari karena ini. kebetulan dipercaya sama Tutu Presiden. Ya. Yang pertama Bapak pasti dipercaya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, alhamdulillah. Buktinya Ridho Bapak Allah. tetap dikasih sehat luar biasa Pak. Ridho Allah. Di usia seperti ini, wah Ya, ya, itu termasuk jarang Pak. ya, Nah, baik kalau gitu untuk sementara ya, sebagai penutup Pak. ya, ya. Bapak secara pribadi, apalagi Bapak sekarang bertugas di Ya. One Team Press, Ya. ya. Mungkin ada pesan-pesan Bapak atau hal yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat luas, ya, yang bisa jadi sedang menanti-nanti Pak sebetulnya. Ya. Semua, bahkan ada beberapa kelompok anak-anak muda juga yang tadinya saya pikir kita sempat kehilangan beberapa generasi, bahkan ada yang lupa Pancasila, tapi ternyata ada yang sedang merindukan Pak Pancasila. Nah, mungkin Bapak punya pesan khusus, monggo Pak, silakan. Ya, ini sudah proof bahwa negara kita survive 10 tahun karena based on Pancasila, ya, Ya. dasar Pancasila. Ya. Kita harapkan supaya Pancasila sebagai dasar negara tidak sekedar Pancasila, ya, upacara, ya, tapi menjadi living dan working ideology. Ya. Artinya dibumikan, Ya, ya. dibumikan, Hafalan, dikerjakan. Jadi pemimpin kalau membumikan, meneladani itu harus jadi leadership by example. Ya. Dia pemimpin yang betul-betul memberikan keteladanan. Ini yang saya maksud tadi. Ya. Keteladanan dalam apa? Dalam perilaku berketuhanan. Ya. Keteladanan dalam mempersatukan Indonesia, Ya. menghargai perbedaan. Ya. Keteladanan dalam berkeadilan sosial. Ya. Ya, dia harus memberikan contoh. Ya. Once dia jadi kepala daerah, jadi pemimpin apapun, dia harus memberikan contoh. Ya. Ya. Saya sayangkan bahwa sampai hari ini masih banyak yang kena OTT, itu kan tidak keteladanan. Itu. Ya. Ya. Ini harus dikurangi. Ya. Ya, harus semua pemimpin tingkat pusat daerah itu memberikan keteladanan. Ini harapan saya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya kira mudah-mudahan ini sebagai awalan, Pak. Ya. Ya, awalan. Di mana tokoh-tokoh bangsa ini, Ya. apalagi ada 2 keluarga Ya. proklamator. Ya, ya. Yang, wah, saya sebetulnya berharap sekali beliau-beliau ini tampil kembali, Ya. untuk menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ayo kita ini harus berpancasila, misalnya begitu. Ya, nanti kita dikumpulkan bersama-sama lah, kita Pak. discussion. Baik Pak, kalau gitu. Waduh, anytime. senang banget Pak. Nah, boleh begitu Pak ya? Dengan Mas Guntur, dengan Miti Hatta dan siapa, betul, karena kita jadi saksi sejarah kita, ya. Iya. Guntur dari ayahnya, Mbak Miti Hatta dari bapaknya juga. Saya kebetulan mendampingi, saya tahu kedua beliau itu, ya. Ya. Nah, dan satu hal lagi, saya kok berpikir begini Pak, para penolak Pancasila ini saya mau berpikir positif dulu Pak, ya, bahwa mereka ini menolak karena nggak ngerti sebetulnya. Bisa jadi begitu kan Pak? Ya, semua itu kan butuh waktu kan. Betul. Ya, apalagi mereka yang saya tadi ada survei-survei yang kesusupan kelompok radikal, ya. Sekarang masih ada konvoi khilafah, betul nggak? Ya. Di Lampung ada Khilafatul Muslimin, gimana? Iya, yang berkasnya 2,3 miliar. Iya. Ini uangnya dari mana saya nggak tahu, ya. Sabang-sabangnya juga punya begitulah, ya. Iya. Ini yang ternyata memang sampai sekarang masih ada begitu, ya. Betul. Ini
kita semua terpanggil untuk kembali pada apa yang sudah ditanamkan oleh para pendiri bangsa. Ya. Ya. Kita harus menyadari bahwa kita itu harus bersatu, Pak. Keluarga Kita besar, disatukan dari awal. keluarga besar yang begini beragam. Betul, Pak. Ya, Dulu kita melewati satu momentum ya, Sumpah Pemuda. ya, Itu akhirnya saya renungkan betul. Itu adalah momentum yang luar biasa saat kita satu awal-awal tanah air, itu satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Ya, tak? menuju merdeka. Iya, pada saat itu kan sebelum kemerdekaan itu. Cuman sayangnya, Pak, belakangan ini kok kita nggak pernah singgung-singgung itu. Ya harus kita gaungkan kembali, ya. Iya, Pancasila, semangat Sumpah Pemuda, itu harus kita gaungkan kembali. betul, Pak. Betul. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Bahwa banyak bahasa daerah itu kan memang keberagaman. Iya. Tapi kita nasional. Betul. Ya, tak? Betul. Baik, Bapak. Oke, Pak Turun. Saya terima kasih banget, Pak. Ya, Luar biasa. Waduh, saya bahagia betul hari ini. ya, Pak Turun, Bahagia terima betul kasih. hari ini. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Boleh kita salaman ya, Pak ya? Terima kasih, terima kasih. Baik, Pak. Salam Paraya. Salam Pak. Baik, Pak. Pak Turun. Baik. Salam Paraya. Pancasila